Nah, itu. Silakan ambil tempat masing-masing. Belajar hari ini, maka patutlah kita memulainya dengan doa. Oleh sebab itu saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bang. Yuk. Oke. Yang lain tolong ambil sikap yang benar ya. Amin. Ya, terima kasih ya. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita pegang bersama. Ya, terima kasih. Apa kabar? Sehat ya kamu semua. Telepon mereka. Salam TPK. Maksimal ya. Jadi kalian datang di sekolah untuk belajar. Kalau untuk belajar, di sini saya sangat mengharapkan untuk kalian aktif dalam kegiatan belajar. Hari ini kita akan belajar pada tema 1 itu tentang organ gerak hewan dan manusia, dan subtemanya 1 pembelajarannya ke-1 dan muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bisa dengar? Bisa. Oke. Adapun tujuan yang harus kita capai hari ini, yang pertama itu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara singkat. Dan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara dengan percaya diri. Masing-masing kelompok. Silakan mengamati sambil membaca penjelasan pada gambar yang ada. Mulai. Ini geser ke sana. Ini ke sana. Supaya. Ini
Dari mana tadi? Ambil misal. Nah, bagus. Ya, silakan membaca dan mengamati gambar yang ada yang barusan saya serahkan. Ya. Sudah? Nah, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut setelah kalian amati? Ya? Apa lagi? Ya? Otot, ada otot, ada otot, ada tulang ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak ya. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah tempat ke tempat yang lain. Nah, secara umum gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, ya toh? Menjadi dua, yaitu alat gerak apa? Alat gerak aktif dan alat gerak alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif itu berupa pasif tulang, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Ya, pertanyaannya kenapa otot disebut alat gerak aktif? Ya, bisa mengerti? Bisa dengar? Bisa, Pak. Ya. Nah, yang bisa mengerti coba jawab. Yang bisa tahu jawabannya apa jawabannya? Ya. Jadi kalimat sederhana begini saja. Kita dapat bergerak itu ketika otot kita yang bergerak duluan. Ya. Tulang kalau tidak digerakkan oleh otot, maka tulang itu tidak bisa bergerak. Makanya otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah bisa memahami. Untuk itu kita lanjutkan ke tahap berikut. Tahap berikut ini saya bagi kalian menjadi 4 kelompok untuk kita berdiskusi. Kelompok di sini, siapa yang mau? Oke. Di sini siapa menjadi ketua kelompok? Oke. Di sini siapa menjadi ketua kelompok?
bisa menjadi ketua kelompok? Ya. Semangat ya? Nah, untuk mengerjakan soal yang ada di situ, maka Pak Guru akan membagikan sebuah cerita tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya. Nah, dengar sini. Di situ ada cerita tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, dari cerita itu kalian bisa menentukan ide pokok setiap paragraf dan menentukan kalimat penyambung. Ya. Dan setelah kalian menemukan, bisa langsung kalian menjawab pada LKS yang barusan saya bagikan. Nah, sebelum kita memulai, mungkin siapa mau berani yang membaca teks cerita? Coba, ketua kelompok 2, coba baca organ gerak manusia dan hewan. Jangan. Ya, tolong disimak baik-baik ya. Ya, coba mungkin bisa maju ke sini. Ya. Oke, silakan membaca dan teman-teman yang lain silakan menyimak, mendengarkan dan menyimak supaya kalian bisa menjawab apa yang ditanyakan pada LKS diskusi. Oke, silakan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagainya atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menari, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak pada sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu seimbang kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, terima kasih. Bisa didengar? Ya. Nah, teks cerita ini ada 5 paragraf ya. Paragraf pertama itu ini. Ya. Nanti dari paragraf ini kalian mana yang menjadi kalimat ide pokoknya dan mana yang menjadi kalimat pengembangnya, itu yang kalian isi pada LKPD yang saya bagikan tadi. Ya. Lalu demikian juga di paragraf kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi cerita ini terdiri dari 5 paragraf. Dari 5 paragraf pasti setiap paragraf mempunyai yang namanya ide pokok dan yang namanya kalimat penyembang. Untuk itu silakan memulai untuk mengerjakan, dan harapan saya jangan hanya 1 orang yang bekerja.
semua wajib untuk ikut terlibat. Engkau di sini, bagus, supaya jangan jadi penonton. Silakan saling berdiskusi. Kalau ada salah satu belum paham, silakan tanya ke teman yang lain. Dan kalau kalian tidak bisa memahami, silakan bertanya kepada saya. Oke. Nah, ini juga demikian. Untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Paragraf 3. Ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat penyeimbang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Paragraf 4. Ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat penyeimbang. Tanpa adanya alat bergerak aktif yang menggerakkan tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat bergerakan yang sesungguhnya. Paragraf 5. Ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat penyeimbang. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selesai. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, kelompok yang lain silakan menanggapi. Ada yang menanggapi? Berarti kalau tidak ada yang menanggapi ya, silakan hasil kerjamu diserahkan ke saya dan silakan kalian duduk di tempat masing-masing. Oke, silakan dulu. Nah, terakhir kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 4, lanjut. Buat sedikit. Lanjut. Buat sedikit semacam yang lain.
Dengan merah sini. Ya, selesai? Selesai? Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok keempat. Nah, walaupun saya baca-baca tapi sampai juga. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke. Jadi, silakan kita aplaus lagi dengan tepuk tangan. Oke. Silakan Bu. Ya. Sekali lagi saya minta untuk kita tepuk tangan. Sejak awal diskusi tadi saya melihat semua anggota kelompok itu bekerja sama. Dan ini yang perlu ditanamkan untuk selanjutnya nanti. Ya, kalau yang namanya diskusi, kita harus saling bekerja sama. Bekerja sama dengan anggota kelompok. Jadi tadi sudah kita pelajari tentang alat gerak hewan dan manusia, lalu sudah kita menentukan ide pokok dan kalimat penyembahnya. Yang perlu diingat, dua alat gerak, pada umumnya dua alat gerak hewan dan manusia, yaitu ada alat gerak aktif dan ada gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu berupa dan alat gerak pasif itu berupa itu yang perlu diingat. Ya, oke. Untuk mengimplementasikan apa yang kalian telah kerjakan sekarang, maka Pak Guru akan memberikan tes formatif. Ya, tes ini adalah tes formatif berupa pilihan ganda. Ada yang sudah? Ya? Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, ingat nama ditulis ya? Nah, kalau ada yang sudah, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan di masing-masing kelompok dalam diserahkan ke saya. Kasih di ketua kelompok, jangan bawa. Ya, silakan bawa di sini. Yang sudah kelompok mana? Kelompok keempat sudah semua ya? Nanti saya baca baru Pak Guru periksa. Kasih nilai. Duduk tenang. Sudah? Yang mana? Kelompok 3? Ketua kelompok yang atas ini. Atau salah satu, anggota kelompok kita pakai. Kelompok 1 sudah? Nama ini ada? Nama? Oke. Ya, kumpul. Ya, sudah kumpul sudah. Kelompok 3 pasti sudah. Ya, atas sini. Kelompok 1, kumpul. Kelompok 2. Ya. Ingat ya nama masing-masing ditulis toh? Ya, itu ini. Kelompok 2, belum? Kalau sudah atas sudah.
Sudah, ya, sudah, semua. Oke. Baik, nanti yang kerjanya sebentar baru periksa ya. Masih semangat? Ya, baik. Ya, tadi kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Ternyata ciptaan Tuhan itu sangat indah. Ya. Kenapa dikatakan sangat indah? Karena di balik semua ciptaannya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Di balik kekurangan dan kelebihannya, disitulah mereka saling melengkapi. Contoh, misalnya Narida, tulang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Otot juga tidak bisa kuat kalau tidak ada tulang. Benar kan? Berarti tubuh kita itu saling melengkapi, saling membutuhkan. Oke, sampai di sini terkait materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Ya? Oke, jadi baik. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita pulang keluar dari kelas ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ayo berani ya, ada. Ya, tolong ambil sikap yang baik untuk kita menghadap Tuhan. Ya, silakan. Amin.